Si paling perdana. Sebuah pesawat kargo Kenya jatuh di dekat Mogadishu, Somalia yang menewaskan 5 penumpang di dalamnya. Pesawat DC-5D Buffalo yang dioperasikan oleh Trident Aviation Limited jatuh sekitar 24 km barat daya Mogadishu setelah kembali dari Dobli. Otoritas penerbangan sipil Somalia telah mengkonfirmasi kecelakaan tersebut dan akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Dengarkan informasi yang faktual dan terkini lainnya dalam DNP in the Morning. Selamat bergabung dalam DNP in the Morning untuk edisi 25 Maret 2025. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Kevin Manoy. Kapolri perintahkan Kabareskrim usut kasus teror yang menimpa media Tempo. 9 hari jelang Lebaran, 325.000 kendaraan tinggalkan Jabodetabek. Sementara dari internasional, Paus Fransiskus tinggalkan rumah sakit. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menginstruksikan Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terkait teror pengiriman kepala babi ke kantor media Tempo. Kejadian ini bermula dari laporan pemimpin redaksi Tempo dan Komisi Keselamatan Jurnalis atau KKJ setelah sebuah paket berisi kepala babi diterima di kantor Tempo tanggal 19 Maret 2025 yang ditujukan kepada jurnalis Tempo, Francisca Kristi Rosana. Paket tersebut ditemukan oleh petugas keamanan dan dibuka oleh Husein Abri Yusuf Muda Donjoran, rekan Cica yang kemudian mencium bau busuk dan menemukan isi paket berupa kepala babi dengan kedua telinga terpotong. Tidak hanya teror kepala babi, teror juga berlanjut pada Sabtu pagi dengan ditemukannya paket berisi 6 bangkai tikus yang kepalanya telah terpenggal. Ini menambah keprihatinan atas keamanan dan keselamatan jurnalis di Indonesia. PT Jasa Marga mencatat sebanyak lebih dari 325.000 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek pada H-10 hingga H-9 Lebaran 2025. Ini meningkat 29,4% dibanding periode sama tahun sebelumnya dan sedikit meningkat 0,3% dari lalu lintas normal. Sebagian besar kendaraan menuju arah timur yang meliputi Trans Jawa dan Bandung. Sedangkan jumlah lainnya menuju arah barat menuju Merak dan juga arah selatan menuju Puncak. Arus lalu lintas menuju Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama meningkat signifikan, yaitu sebesar 23,1% dari lalu lintas normal. Sementara arus menuju Bandung melalui gerbang tol Kalihurip Utama justru lebih rendah, 10,9% dari lalu lintas normal. Pada H-9 Lebaran, tercatat lebih dari 167.000 kendaraan meninggalkan Jabodetabek melalui 4 gerbang tol utama yang meningkat 0,8% dari lalu lintas normal. Peningkatan signifikan ini terjadi pada arus menuju tol Trans Jawa yang naik 36%, sementara arus menuju Merak hanya naik 0,4%. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan pada arus mudik Lebaran 2025, terutama menuju arah Trans Jawa meskipun terjadi penurunan pada beberapa jalur seperti arah Bandung dan Puncak. Ini menunjukkan distribusi arus mudik yang tidak merata. Pengelola Terminal Terpadu Pulau Gebang mencatat peningkatan signifikan jumlah pemudik yang berangkat ke kampung halamannya melalui terminal tersebut sejak H-9 Lebaran 2025. Pada hari biasa, rata-rata penumpang yang berangkat sekitar 1.500 orang. Akan tetapi sejak Sabtu 22 Maret, jumlahnya meningkat menjadi 2.500 hingga 3.000 penumpang per hari. Tujuan pemudik didominasi kota-kota di Sumatera seperti Bengkulu, Padang, Palembang, Jambi, dan Pekanbaru.
dengan sebagian memilih berangkat lebih awal karena pertimbangan waktu tempuh perjalanan yang panjang. Meskipun peningkatan jumlah pemudik menuju kota-kota di Pulau Jawa juga tercatat, akan tetapi kenaikannya belum signifikan dengan tujuan antara lain Surabaya, Malang, Madiun, dan kota lainnya di Jawa Tengah. Jumlah keberangkatan pada Jumat mencapai 2.253 penumpang, Sabtu 3.032 penumpang, dan Minggu 23 Maret pukul 11.23 waktu Indonesia Barat tercatat 1.451 penumpang. DP International News. Paus Fransiskus telah meninggalkan rumah sakit Gemelli di Roma pada Minggu 23 Maret 2025 setelah menjalani perawatan selama lebih dari 1 bulan karena pneumonia. Perawatan ini merupakan krisis kesehatan paling serius selama 12 tahun kepausannya. Pemimpin umat Katolik sedunia tersebut muncul di depan umum untuk pertama kalinya sejak 14 Februari. Ia melambaikan tangan kepada para simpatisan dari balkon rumah sakit sebelum keberangkatannya. Meskipun telah keluar dari rumah sakit, tim dokter menyatakan bahwa Paus Fransiskus yang kini berusia 88 tahun masih membutuhkan waktu istirahat selama 2 bulan di Vatikan untuk pemulihan penuh mengingat usianya yang lanjut. Kehadiran Paus Fransiskus di balkon rumah sakit, meskipun hanya sebentar dan menggunakan kursi roda, disambut antusias oleh ratusan simpatisan yang meneriakkan namanya dan memberikan bunga, menandai berakhirnya masa perawatan intensifnya. Sebuah pesawat kargo berjenis DHC-5 di Buffalo asal Kenya dengan nomor registrasi 5YRBA yang dioperasikan oleh Trident Aviation Limited jatuh di dekat Mogadishu, Somalia pada Sabtu 22 Maret 2025. Sekitar pukul 17.43 waktu setempat. Kecelakaan tersebut mengakibatkan tewasnya seluruh penumpang, yaitu 5 orang yang dilaporkan terdiri dari 4 warga negara Kenya. Pesawat tersebut sedang dalam perjalanan dari Dobli menuju Bandar Udara Internasional Aden Abdullah di Mogadishu setelah mengirimkan pasokan kepada pasukan Uni Afrika. Otoritas Penerbangan Sipil Somalia atau SCAA mengkonfirmasi kejadian tersebut dan menyatakan kecelakaan terjadi sekitar 24 km barat daya Mogadishu, serta telah membentuk tim bersama pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh guna menentukan penyebab kecelakaan. Meskipun ada laporan awal mengenai masalah mekanis di Dobli sebelum pemberangkatan, SCAA menyatakan akan merilis informasi lebih lanjut setelah penyelidikan selesai. SCAA juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Demikian tadi DNP in the Morning. Tetap dengarkan kami setiap hari di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, Ramadan for you. Selamat melanjutkan aktivitas puasa Anda dan sampai jumpa.